Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Ismi Hasanah dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang interaksi antar pelaku ekonomi dan circular flow diagram. Interaksi antar pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 4, yaitu RTK, rumah tangga konsumen, RTP, rumah tangga produsen, RTN, rumah tangga negara, dan RTMLN, rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Perannya adalah mengkonsumsi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Yang kedua ada RTP, rumah tangga produsen, sebagai produsen atau yang memproduksi dari bahan baku. Perannya adalah memproduksi benda dan menjual hasil produksinya tersebut kepada rumah tangga konsumen. Yang ketiga ada RTN, rumah tangga negara, adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tugasnya adalah mengatur untuk menjamin proses kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik atau lancar. Perannya ada 2, yaitu sebagai konsumen. Misalnya pemerintah menyediakan fasilitas umum, maka pemerintah pasti akan mengkonsumsi barang atau jasa untuk membangun fasilitas umum tersebut. Yang kedua sebagai produsen, contohnya BUMN. Seperti Pertamina memproduksi minyak menjadi bahan bakar. Yang keempat ada RTMLN, rumah tangga masyarakat luar negeri. Perannya adalah sebagai mitra perdagangan, yaitu ekspor-impor, sebagai pasar tenaga kerja, sebagai investor atau penanam modal, dan sebagai sumber pemberi pinjaman dan bantuan. Sebelum memasuki circular flow diagram, kita harus mengelompokkan pasar menjadi 2 kelompok dulu. Nah, pasar dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah pasar barang dan jasa, atau yang biasa disebut pasar output. Yang kedua adalah pasar faktor produksi atau pasar input. Pasar output adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Artinya, konsumen langsung mendapatkan barang atau jasa yang bisa langsung digunakan, seperti pasar yang menjual berbagai ikan. Yang kedua ada pasar faktor produksi atau pasar input. Contohnya adalah pasar tenaga kerja dan pasar uang. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja, biasanya berasal dari perusahaan dan pemerintah. Pada perekonomian terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja bisa didapatkan dari negara lain, contohnya tenaga kerja asing. Dan ada pasar uang, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran akan uang. Uang di sini berarti hak dalam penggunaan uang. Penawaran uang biasanya bisa berasal dari berbagai pihak yang mau menunda penggunaan uangnya. Contohnya, orang yang menabungkan uang ke dalam bank, nantinya uang kita yang ada di bank akan diputar, diberikan kepada pihak lain yang ingin menarik uang. Sebagai gantinya, kita akan mendapatkan balasan berupa bunga bank. Ini adalah gambar circular flow diagram. Hubungan antara 2 sektor, yaitu antara RTK dan RTP. Sektor RTK membeli barang dan jasa dari sektor RTP, dan RTP akan menerima uang dari RTK. Artinya, RTK berperan sebagai pembeli, dan RTP berperan sebagai penjual. RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan kemampuan yang dimilikinya, sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dari RTK dan penawaran dari RTP.
transaksi barang itu terjadi di pasar output. Untuk mendapatkan barang dan jasa, RTK butuh pemasukan. Pendapatan yang didapat dari RTK ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang RTK punya. Sektor RTK menawarkan faktor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan balas jasa, artinya RTK berperan sebagai pemilik faktor produksi dan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. Transaksinya dilakukan di pasar faktor produksi atau pasar input. Hubungan tiga sektor antara RTK, RTP, dan RTN. Kegiatan ekonominya melibatkan RTP, RTK, dan RTN. Penghasilan dan pemasukan pemerintah didapat dari adanya pajak yang dibayarkan oleh produsen dan konsumen. Pajak digunakan untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi. Pasar barang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. RTN mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Guna menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat, selain itu, negara juga harus membelanjakan anggaran belanja negara seperti membayar faktor produksi, memberi subsidi ke RTK dan RTP, memberi fasilitas untuk penyelenggaraan negara, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas keamanan. Negara juga berperan dalam menyediakan fasilitas ekonomi seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya yang bertujuan untuk memudahkan berlangsungnya kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah hubungan antara empat sektor, yaitu RTK, RTP, RTN, dan RTMLN. Kegiatan ekonominya melibatkan semua pelaku ekonomi. Masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan perdagangan, yaitu ekspor dan impor barang atau jasa. Kegiatan perdagangan akan menguntungkan pemerintah dari adanya sektor pajak atau devisa. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh RTMLN adalah mengekspor dan mengimpor barang atau jasa. Contoh mengekspor adalah Thailand yang mengekspor beras, ubi kayu, dan barang lainnya ke Indonesia, atau Korea dan Cina yang mengekspor barang elektronik ke negara lain. Selain melakukan ekspor, masyarakat luar negeri juga akan melakukan impor barang dan jasa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Kemudian, RTMLN juga akan melakukan ekspor dan impor faktor produksi, contohnya seperti tenaga kerja dan penanaman modal. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.